Halo semuanya, aku Faris. Nama aku Julius Tata Handika. Aku Andrea. Halo semuanya, aku Lita. Halo, nama aku Rin. Kali nama aku Nurfitrian Mrs. Nawiraman, biasa dipanggil Fitri. Kalau di kampus kamu, ilmu komunikasi itu lebih banyak praktek di lapangan atau teori di kelas sih? Sejauh ini keduanya tuh seimbang ya. Kadang-kadang kita ada company visit, ada juga teori di kelas. Jadi sejauh ini masih sama, seimbang gitu sih. Di uniknya itu adalah di semester 1 kita seimbang praktik teori. Di semester 2 fokus ke teori. Semester 3-nya dibombardir praktik gitu. Jadi kayak mungkin kalau diakumulasikan itu bakal seimbang gitu. Menurut aku pribadi, lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Karena ini membandingkan dengan kampus-kampus lain, dimana teman-teman aku juga banyak yang ilmu komunikasi. Itu tuh kita di semester 1 udah ada yang company visit, which itu kita nyari company-nya sendiri dan kita masukin MOU sendiri dan lain-lain, proposal sendiri. Tapi itu masih semester 1, sedangkan teman-teman yang lain di ilmu komunikasi itu semester 1 ya teori-teori aja gitu. Jadi menurut aku lebih banyak prakteknya daripada teori. Per matkulnya juga itu seimbang. Jadi misalnya sebelum UTS kita dibanyakin teorinya, kemudian setelah UTS itu kita lebih banyak di praktek dan bikin proyeknya. Seimbang sih, karena emang ada beberapa mata kuliah yang itu emang mata kuliah khusus teori dan ada juga mata kuliah yang itu dikhususkannya untuk langsung ke prakteknya. Sebenarnya seimbang, kayak dari semester 1 itu sempat ada teori dan praktek, terus di semester 2 ada full teori, terus semester 3 kita mulai praktek lagi. Kalau di kelas kamu, presentasi itu bikin deg-degan atau malah jadi ajang pamer skill public speaking? Jujur selama ini kayak kompetitif karena biasanya dosen tuh nyatet yang emang presentasinya tuh bagus. Jadi kita ada tegangnya tapi tetap kompetitif. Kita itu deg-degan iya, tapi kalau untuk ajang pamer rasanya enggak karena semuanya udah bagus. Semuanya udah stand out sendiri gitu. Jadi ya dari presentasi gue nggak pamer tapi deg-degannya lebih dominan ya. Enggak yang adu untuk cepet-cepetan jawab atau banyak-banyakan nanya, tapi kayak punya porsinya sendiri-sendiri dan jadi kayak saling backup gitu. Sebenarnya kalau sampai yang pamer public speaking itu enggak, karena semuanya itu bagus presentasinya. Jadi karena semuanya udah bagus, lebih ke aku harus bisa lebih bagus dari dia gitu. Kalau bikin deg-degan, sejujurnya tergantung matkulnya dan tergantung apa yang dipresentasikan. Kalau aku jujur lebih kayak lebih deg-degan sama yang nanya sih. Ya dong, dulu ini nanya apa ya? Jangan nanya aneh-aneh gitu. Selama kuliah, tugas apa yang paling bikin kamu pusing? Di mata kuliah sekarang ada namanya publisitas. Terus itu tiap minggu ada tugas dan salah satu yang tugas terberat itu kita bikin talk show. Itu kita disuruh bikin planning tentang talk show yang emang pengen kita buat gitu. Planning AMEK itu menurut aku pusing banget. AMEK itu seperti apa? Iya kayak planning konsep evaluasi dalam suatu program kerja, dalam suatu program perusahaan gitu. Karena sebenarnya seru, tapi kayak kita harus menguasai semua jenis penulisan yang ada di humas dan meskipun gak suka radio, tapi kita tetap harus bikin tuh kayak radio talk show. Terus habis itu kita harus bikin video rilis, biasanya kayak nggak tahu tapi kayak harus bikin. Tugas yang paling bikin pusing itu tugas yang teoritis banget kalau buat aku. Jadi misal yang benar-benar harus full paper banget, pengenalan konsep humas di awal banget. Semester 1 kita langsung ke pendivisit karena itu jujur kita baru semester 1 baru dicemplungin banget itu ke dunia komunikasi dan PR dan kayak langsung oke, kalian cari company, terus kalian cari tahu PR-nya gimana, kerjanya dan sebagainya. Jadi itu lumayan stressful buat anak semester 1 pada saat itu. Publisitas. Ibu, maaf Ibu. Kenapa? Karena kayak itu tuh banyak banget, walaupun emang deadline-nya tuh 1 minggu, tapi tuh kayak padat banget, kayak sedangkan kan kayak tugas kita bukan cuma satu ya, ada tugas mata kuliah lain juga. Sejauh ini, apa hal favorit selama berkuliah? Yang paling favorit pasti teman-temannya karena semuanya itu di Fakultas Ilmu Komunikasi khususnya ya ramai banget, semuanya pada aktif-aktif, jadi kita juga terpacu buat aktif. Aku bisa ikut banyak kegiatan di luar perkuliahan.
Aku ikut Solar Market, aku ikut BEM, Hima, beberapa kepanitiaan lain yang turns out ngajarin aku banyak hal, bahkan dari sisi ke-PR-annya pun aku belajar. Aku bisa menerapkan apa yang aku dapat secara teoritis di kuliah langsung ke dunia organisasi, dan itu kayak didukung gitu, baik itu di BEM, di Hima maupun kepanitiaan yang lain. Lingkungannya kali ya, karena sejauh ini aku alhamdulillah aku ada di lingkungan yang cukup suportif dan juga mendorong aku buat bisa terus belajar. Sejauh ini sih lingkungan dan pertemanannya sih, karena aku ada di lingkungan yang suportif, juga teman-teman yang aktif sana sini. Jadi kayak kalau aku nggak aktif juga tuh kayak merasa ketinggalan. Kuliahnya senang, tapi aku lebih seneng kepanitiaannya, kayak ikut organisasi sama kepanitiaan sih kak. Matkul favoritnya apa sih dan kenapa? Ada di teori komunikasi karena di situ tuh kita belajar banyak tentang komunikasi yang ternyata melibatkan semua aspek kehidupan gitu. Ada politiknya, ada juga psikologinya. Jadi menurut aku itu yang paling seru. Matkul favorit aku sebenarnya publisitas, karena meskipun itu tiap minggu ada tugas, tapi di setiap tugasnya itu kreativitas kita terbentuk. Aku harus mikirin konsepnya kayak gimana, perusahaan fiktifnya kayak gimana. Jadi itu beneran seru gitu. Itu aku suka di publisitas. Nah, kenapa suka? Padahal sulit karena di publisitas ini tuh kita bisa daydreaming perusahaan yang kita mau. Jadi kita kayak dikasih isu, terus kita suruh bikin perusahaan yang bisa menyelesaikan isu itu gitu. Publisitas Kenapa? karena itu matkul yang pertama itu nggak teoritis, dan yang kedua itu nggak membatasi kita untuk harus kayak gimana, namanya branding. Jadi mata kuliah itu beneran ngajarin kita gimana membuat brand dan gimana mengembangkan suatu brand. Kalau misalnya orang mungkin banyak berpikir branding itu lebih banyak ke marketingnya gitu, padahal kalau dipelajari lebih lanjut, branding itu banyak andil dari ilmu PR-nya juga gitu. Jadi satu Sama mata kuliah PR event sih sebenarnya. Sama dosennya jujur aku senang dengan ibu cara ngajarinnya, terus bentuk konsep, karena kita langsung terjun juga kan untuk membuat event tersebut. Cuman ya ada satu hal sih yang penting. Apa yang bikin kamu bangga jadi mahasiswa ilmu komunikasi? Nah, itu yang pertama karena lingkungannya, dosen-dosennya itu keren-keren. Kita juga jadi termotivasi sama dosen-dosen yang pernah cerita kalau dia pernah berkarir internasional, kuliah di luar negeri. Itu sih yang bikin termotivasi, bikin bangga juga. Anak ilmu komunikasi itu kan suka dibilangin ya, ngapain belajar komunikasi? Tapi turns out, ya kita belajar komunikasi dan kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik daripada kebanyakan orang gitu, karena kita mempelajari gitu. Selalu dipercaya untuk jadi MC. Tapi meskipun aku sebenarnya takut ya kalau misalnya keluar tuh tiba-tiba kayak, karena kamu Vkom, kamu MC ya, itu kayak sebenarnya aku nggak suka awalnya, tapi setelah kesini tuh MC adalah yang pemandu acaranya. MC itu bisa tahu waktu acaranya, pun saat merancang acara kita jadi tahu nih, oh ternyata bikin acara tuh seperti ini. Sebagai awalnya cuma jadi MC aja gitu. Jadi itu sih yang bisa dibanggakan. Mungkin kalau dari yang paling kelihatan, karena ini tuh adalah salah satu cabang ilmu yang diminati banyak orang. Jadi kayak aku bisa jadi bagian dari itu. Bangga karena banyak orang yang percaya aku pintar ngomong. Soalnya selama aku sekolah dari SD, SMA itu lumayan diam orangnya. Jadi kayak nggak banyak ngomong, nggak banyak tampil lah istilahnya gitu. Cuma karena sekarang ada di Vkom, Unpad gitu ya, banyak orang tuh kayak, kamu pasti bisa jadi spokesperson di sini, kamu pasti bisa buat jadi MC di sini, sebenarnya jadi dipercaya buat ngomong sih. Karena Vkom itu satu-satunya fakultas ilmu komunikasi yang ada di Indonesia, tapi universitas negeri gitu. Iya, lo nggak dong? Kalau menurut kamu, yang ngebedain jurusan ilmu komunikasi di kampus kamu sama kampus lainnya apa sih? Kita itu komunikasi bukan di FISIP, kita itu punya fakultas sendiri dan itu banyak banget cabang-cabangnya. Terus yang bikin beda lagi,
Kalau di Humas itu kita ada prakteknya juga, jadi tetap aktif praktek, nggak teori doang. Karena kita dari awal bukan jurusan ilkom terus milih konsentrasi, tapi dari awal kita udah jurusan humas, jurusan jurnal, televisi dan film, mankom, perpustakaan dan sains informasi, terus ya jadi itu yang membedakan, udah spesifik dari awal. Yang paling beda itu adalah dosen-dosennya tuh kebanyakan praktisi dan mantan praktisi. Jadi kita di kuliah tuh seakan-akan kayak ya udah kerja sebagai PR gitu, ngerjain kerjaan PR. Padahal kita berkuliah dan itu yang jadi poin plus menurut aku. Belajarnya lebih ini sih, lebih based on project gitu sih. Karena tadi juga udah disebutin dosennya banyaknya yang praktisi dan mantan praktisi, jadi mereka itu membawa pengalaman mereka untuk menjadi bahan pembelajaran kalau di humas itu. Jadi udah lebih jelas aja sih ntar kerjanya pengen prospeknya yang seperti apa. Gak enaknya jadi anak ilmu komunikasi apa sih? Fast-paced ya, cukup, karena itu lagi yang udah dibilang sebelumnya juga, kalau lingkungan kita tuh bener-bener seaktif itu, jadi kayak takut ketinggalan gitu loh sama teman-teman yang lain. Mungkin karena tadi aku ikut banyak kegiatan, karena sebenarnya itu pressure gitu loh. Seluruh orang-orang di dalamnya itu ambisius, seluruhnya punya objektif yang jelas, jadi secara nggak langsung kita juga kayak, aduh gue harus ikut ini, gue harus ikut itu, biar gue bisa kayak yang lain. Digampangin sih sebenarnya sama yang lainnya, kayak kalau misalnya ini ditanya kuliah apa, apalagi kayak kita ya humas gitu, kayak sebenarnya kan kita belajarnya PR ya bukan humas. Jadi kayak waktu ditanya jurusannya apa gitu, humas, kayak oh humas yang kerja di kantoran gitu ya gitu kan, kayak gitu. Terus kayak Ketika aku kembali ke teman-teman SMA aku tuh selalu yang dipercaya gue jadi oh ya udah kamu aja, kamu kan yang kita mau, oh ya udah kamu aja kan kamu belajar komunikasi gitu. Tapi sebenarnya gak gitu kok guys, kita tetap sama-sama manusia yang masih sama-sama belajar gitu. Gak enaknya karena selalu disuruh ngomong. Jadi kayak walaupun kita not in the mood untuk menjadi nggak ada di keadaan yang pingin ngomong atau pingin tampil depan orang, tapi karena kita anak komunikasi banyak orang kayak ya memaksa kita untuk selalu tampil. Gak enaknya ke lingkungan juga sih, karena kayak kadang tuh ngerasa pressure aja gitu di sekitar orang-orang, karena jujur anak Vkom tuh super aktif semua di berbagai organisasi, di berbagai kepanitiaan yang ada di Unpad maupun di luar juga ada. Ya itu sih jadi pressure kayak, ih orang-orang kok pada keren banget ya. Sekarang pertanyaan yes atau no. Oke. Yes or no? Kalau kuliah di Unpad itu ngerasa kuliah di Bandung. No. Kenapa? Karena suasananya itu nggak kayak di Bandung, karena di pinggiran banget. Aku nyadar kayak itu tuh udah masuknya Sumedang. Kita tuh sebelum masuk Jatinangor tuh udah ada Gapura, kalau kita udah gak di Bandung lagi. Itu sih yang bikin nyadar kayak ini bukan di Bandung, men. Gitu sih. 100% no. Kenapa? Karena ya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa di Jatinangor gitu. Jadi ya beda lah. Tidak ada tuh Bandung romantis, tidak ada tuh jalan dan trotoar. Big no. karena beneran Jatinangor itu kayak nggak ada apa-apanya, kayak beneran even Gramedia pun nggak ada. Gemes. No. Enggak guys, Sumedang sama Bandung itu udah beda, udah lain lagi. Dan kalau misal kalian mau lihat dari tata kotanya, terus kayak infrastruktur ya itu juga beda jauh ya guys. Jadi enggak kayak di Bandung kuliah di Jatinangor mah. No, sebagai orang Bandung yang lahir di Bandung dan 19 tahun besar di Bandung, Jatinangor itu bukan Bandung, secara geografis juga bukan Bandung, dan secara suasana juga jauh. Enggak. Kenapa? Ya karena Jatinangor tuh udah Bandung coret guys, jangan percaya itu di Bandung ya, kecuali ya wisuda iya di Bandung, tapi lu belajar 4 tahun di Jatinangor. Tapi ada hal istimewa sih sebenarnya Jatinangor. Apa tuh? Sate asin Caheri. Yes or no? Unpad itu kampusnya para artis. Yes, karena alumni Humas itu ada yang terkenal. Itu Yura Yunita itu udah terkenal banget lah, itu artis. Karena aku berkesempatan buat temenan sama influencer, temenan sama banyak orang-orang terkenal, dan ya bahkan sekarang pun teman-teman aku ada yang ya menuju kepopuleran yang tinggi kali ya gitu. Yes.
Karena apa? Jujur karena waktu aku kepanitiaan kan aku sering kayak masuk ke divisi materi gitu ya, yang bikin materi-materi untuk pembicara, cari-cari pembicara gitu. Dan surprisingly waktu buka LinkedIn tuh yang sukses-sukses semuanya kayak Unpad, Vkom Unpad kayak lah ini mah alumni semua. Jadi kayak orang-orang yang apa ya, sukses-sukses, artis juga itu kayak tiba-tiba Unpad gitu. Jadi yes. Itu benar. Karena terutama di fakultas aku kali ya, karena tiap orang itu walaupun nggak yang artis masuk TV gitu, tapi minimal selebgram deh. Yes. Kalau seunpad, aku kurang tahu siapa aja artisnya. Cuma kalau di area, di lingkungan Vkom itu dari mulai mahasiswa yang sekarang masih jadi mahasiswa pun yang udah alumni itu memang terkenal lah, itu banyak yang jadi artis. Kenapa? Karena aku tahu beberapa sih Kak yang selebgram. Sebenarnya tahu, bukan kenal. Tahu. Bukan kenal. Tahu gitu, kayak ada TikToker sih sebenarnya. Ada Kak Alivia Fitri, terus Justia, Kak Justi, terus ada Sasha FRB. Yes or no, mahasiswa Unpad itu pada good looking? Yes. Kenapa? Karena bahkan dosennya itu juga ada yang fashionable. Kenapa? Karena good looking kan nggak semua tentang muka ya. Dari pakaian, dari apapun yang kita pakai di setiap harinya itu mencerminkan mahasiswa Vkom itu good looking banget. Jadi awal jadi maba masuk ke Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, aku tuh kayak orang pada cakep-cakep gitu ya. Sedangkan kayak oke, aku harus cakep juga besok gitu. Yes, lebih ke ini sih good lookingnya itu dress up-nya. Jadi kayak bisa tuh tiba-tiba nggak ada apa-apa, berkain semua satu kelas tiba-tiba. Itu benar. Sebenarnya good looking itu kayaknya cukup luas ya, tergantung kayak tiap orang itu memaknai good looking itu gimana. Tapi sejauh yang aku lihat di Unpad, terutama di Vkom Unpad, itu tuh orang-orang tuh selalu tahu gimana cara present themselves gitu. Yes. Karena kalau good looking tuh sebetulnya relatif kalau misalnya dinilai dari muka. Tapi aku lihat anak-anak Unpad tuh selalu bisa tampil presentable apapun keadaannya. Jujur, tapi aku iya. Siapa yang good looking siapa? Aku percaya diri dulu. Sebenarnya good looking itu bukannya kayak cantik gitu ya, tapi lebih kayak rapi-rapi gitu loh cara berpakaiannya. Karena kan dari kita rapi juga kayak kita bisa menilai kayak oh orang ini oke gitu, enak dilihat aja gitu. Sadar. Masih nggak maksudnya? Please kalau misalnya ada apapun atau kesempatan nyari di depan kalian, ambil sebelum kalian nyesel.